Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mamla bin 9210311110000. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing kepada kalian semua tentang pengenalan pertanian. Kali ini kita akan membicarakan tentang penyuluhan pertanian komunitas ubi kayu di Desa Pandian, Kecamatan Dengko, Kabupaten Trenggalek. Pokok bahasan yang akan kita bahas ada 6. Yang pertama, gambaran umum. Yang kedua, keadaan. Yang ketiga, masalah. Yang keempat, tujuan. Yang kelima, cara mencapai tujuan. Yang keenam, rekomendasi. Masuk ke pokok bahasan yang pertama tentang gambaran umum. Timor merupakan salah satu daerah penghasil ubi kayu yang terbesar. Salah satu daerah penghasil ubi kayu juga terdapat di daerah Trenggalek. Daerah penghasil ubi kayu di Trenggalek adalah daerah Pandean, Dongko. Dengan letak geografis, daerah Trenggalek berada pada daerah seluas 126.140 hektar. Memiliki luas laut 4 mil yang berjarak dari daratan adalah 711.068 km persegi. Kabupaten Trenggalek sendiri merupakan daerah yang berada pada daerah Khatulistiwa, yang mana daerah ini memiliki 2 musim, yaitu penghujan dan juga kemarau. Dengan kondisi wilayah tersebut, beberapa komunitas seperti ubi kayu sangatlah berkembang di Trenggalek. BPS pada tahun 2020, produksi ubi kayu mencapai 246.430 ton. Ubi kayu dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang digunakan sebagai bahan baku tepung tapioka atau yang digunakan sebagai bahan baku konsumsi langsung. Yang kedua adalah tentang keadaan. Kecamatan Dongko menempati daerah seluas 141,20 km persegi dengan jumlah penduduk 72.611 jiwa, terbagi atas 36.115 jiwa laki-laki dan 36.496 jiwa perempuan, dengan kepadatan penduduk 514 km persegi. Dongko dikenal dengan masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian, baik sebagai petani ubi kayu ataupun cengkeh, dan sebagian kecil bertani padi dan juga jagung. Walaupun daerah Dongko itu terkenal dengan daerah yang berbukit dan bergunung, masyarakat melakukan kegiatan pertanian di lahan pekarangan maupun di lahan miring. Jadi ini biasanya kemiringan lerengnya itu 15-40. Selainnya itu ada yang lahan milik pribadi dan juga ada yang lahan bekerja sama dengan perum perhutani. Keadaan kelembagaan di Kabupaten Trenggalek khususnya di Dongko berjalan dengan optimal. Untuk tenaga penyuluhnya jumlahnya juga cukup, namun perlu adanya peran serta dari masyarakat untuk merealisasikan ide atau gagasan yang telah disusun. Permasalahan komunitas ubi kayu di daerah Trenggalek khususnya daerah Dongko ada 5. Yang pertama itu penguasaan dan keterampilan petani dalam penguasaan teknologi modern baik saat proses panen maupun pasca panen yang masih kurang. Yang kedua, harga ubi kayu yang fluktuatif. Harga ubi kayu yang naik turun secara fluktuatif membuat petani mengalami kesulitan dalam proses pengembangan produksi. Pelaku pada sektor pertanian yang kebanyakan itu sudah berusia lanjut sehingga kurang produktif. Yang keempat, pengolahan pengembangan ubi kayu yang kurang bervariasi. Kelima, ada kelembagaan yang belum begitu berkembang. Apa sih tujuan kita mengadakan penyuluhan pertanian, khususnya di daerah Dengko? Tujuan dari adanya penyuluhan pertanian ini adalah mengatasi permasalahan yang terjadi pada komunitas ubi kayu yang ada di Trenggalek, khususnya Desa Pandian. Penyuluhan pertanian yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik dan juga perkembangan teknologi industri, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas komunitas ubi kayu di Trenggalek sehingga mampu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi petani ubi kayu dan juga UMKM yang bekerja. Bagaimana cara mencapai tujuan yang kita harapkan tadi? Yang pertama, ada perubahan mindset, ada juga business communication, evaluation and control, and continuous practice. Kolaborasi. Jadi untuk mencapai tujuan itu harus ada kerjasama dari berbagai pihak agar kegiatan penyuluhan pertanian tersebut dapat terimplementasikan dengan baik. Yang kedua, merubah mindset. Jadi harus ada kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya sistem penanaman yang baik dan juga pemasaran yang baik. Jadi cara mencapai tujuan itu kita bukan kita saja, pemerintah dan juga petani harus memperluas jaringan kerjasama bisnis.
evaluasi dan kontrol. Jadi perlu adanya pengevaluasian dan juga pengawasan dari pihak-pihak yang terkait. Jadi pemantauan dan evaluasi secara teratur baik dari pemerintah maupun balai pemilihan terkait itu sangat diperlukan. Selanjutnya itu mempraktekkan secara terus-menerus dan juga melakukan inovasi pengembangan. Jadi petani dan juga masyarakat itu tidak hanya melihat ide-ide yang telah dikasihkan gitu. Jadi terus mengembangkan ide-ide baru. Penting adalah kita melakukan pemupukan yang berasal dari bahan organik aktif yang mengandung unsur hara lengkap yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan juga dapat mengembalikan kesuburan. Dari ekofarming itu diantaranya pertama menghemat pengeluaran biaya untuk mengembalikan fungsi dataran tinggi sebagai fungsi lindung. Yang kedua, menjaga kestabilan sosial dan juga ekonomi masyarakat tentunya, karena sebagian besar warga Brunei bekerja pada sektor pertanian, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk bekerja pada sektor lain. Berikut ini adalah tampilan penyemprotan hasil pupuk organik eco-farming untuk tanaman ubi kayu. Untuk bahannya sendiri adalah dibuat dari bahan sintetis yang dicampur dengan fermentasi sari tebu ataupun zat gula serupa dan juga air kelapa. Untuk satu tank itu muat sebesar 600 cc. Yang kedua adalah diversifikasi. Diversifikasi merupakan sebuah solusi untuk meningkatkan harga jual olahan ubi kayu dengan penganeka-ragaman hasil olahan. Pada proses ini melibatkan para ibu rumah tangga, remaja, dan juga para pelaku UMKM. Mereka diberikan pengajaran untuk pengolahan ubi kayu menjadi produk olahan lain seperti jadi olahan lain itu seperti apa? Kita lihat di slide ini yang pertama. Ini sebagian contoh sebagai dokumen saja. Imbun. Untuk bolu itu juga bisa dibuat kerupuk dan juga kerupuk bahan untuk tambahan saus dan juga bumbu ikan. Dibuat rice cassava nasi. Mana dengan dilakukan diversifikasi tersebut dapat meningkatkan pendapatan petani. Untuk meningkatkan branding juga perlu adanya merek dan juga pengemasan yang menarik. Maka dengan khususnya daerah Trenggalek bisa memanfaatkan aplikasi editing yang ada di internet untuk membuat logo yang menarik. Juga dapat dilakukan proses penyuluhan pertanian bisa dilakukan dengan memanfaatkan pengembangan teknologi seperti melakukan video pembelajaran YouTube, menggunakan metode pembelajaran langsung kepada masyarakat, sehingga para petani dan juga masyarakat dapat melihat ulang pembelajaran yang telah diberikan. Rekomendasi yang ketiga, pelatihan kepada para petani dan juga generasi muda. Meningkatkan minat dan juga menambah pengetahuan bagi para remaja. Untuk bergerak pada sektor pertanian perlu adanya sebuah pelatihan yang dilakukan dengan cara yang lebih modern agar generasi muda tertarik pada sektor pertanian. Dengan pelatihan kepada generasi muda tentang diversifikasi ubi kayu, cara bertani dengan modern, cara memanajemen produk dengan baik, cara pemasaran, dan juga cara memperkenalkan teknologi terbarukan dalam industri pertanian. Rekomendasi yang keempat, peningkatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses pemasaran dan juga untuk mendapatkan informasi pendukung mengenai perkembangan harga ubi kayu dan olahan ubi kayu, pengolahan dan bagaimana pembentukan kelembagaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kelembagaan itu juga sangat penting dalam proses distribusi proses panen sampai distribusi yang mendapatkan konsumen. Maka pembentukan kelembagaan tersebut dan juga menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan juga pusat guna mempercepat perkembangan komunitas ubi kayu yang ada di itu juga sangat diperlukan. Yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.